kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka yang terjadi akan menjadi apa? BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini bukan lagi persamaan kuadrat, tapi persamaan linier. Jadi ada persamaan kuadrat, ada persamaan linier. Persamaan kuadrat itu ciri khasnya atau paling pentingnya itu adalah adanya X pangkat 2. Ya, adanya variabel X pangkat 2. Nah, A kita sepakati sebagai koefisien yang ada di depan X pangkat 2. B kita sepakati sebagai koefisien yang ada di depan variabel X. Dan C kita sepakati sebagai konstanta. Ya. Nanti bentuknya itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Kalau misalkan kita punya X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini bentuknya lengkap ya, karena A-nya ada 1. B-nya negatif 2, C-nya 1. Nanti ada juga contoh lain, misalkan X kuadrat min 2X. Nah, berarti A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 0. Contoh lain, X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, berarti kalau yang ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya yang negatif 4. Yang ini A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya sama dengan 1. Yang ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya kalau tidak ditulis berarti sebetulnya 0. Yang ini A-nya 1, B-nya yang 0, nanti C-nya sama dengan negatif 4. Nah, ini dasar dulu yang harus kalian pahami karena nanti cara memfaktorkannya pun berbeda. Jadi harus tahu dulu jenis-jenisnya seperti apa. Nah, yang berikutnya, contoh persamaan kuadrat yang pertama, X kuadrat min 5X tambah 6. Nah, cara mengerjakannya waktu SMP kan, yang dijumlah harus negatif 5 dikali 6. Kayak gitu bukan? Cara ngerjainnya. Jadi cari buah bilangan. Ya, Bu. Nah, pinter. Kalau yang dijumlah min 5, kalau yang dikali itu sama dengan 6. Berarti bilangan itu adalah apa aja? P sama dengan min 3, terus Q-nya juga min 2, gitu ya. Nah, jadi P-nya min 3, Q-nya min 2. Sehingga ini bisa kita tulis X kuadrat min 5X plus 6, tulis lagi soalnya 5X plus 6 sama dengan 0, kita tulis sebagai X min 3, X min 2. Sama dengan 0. Nah, ini disebutnya apa sih? Yang ini disebutnya apa? Pemfaktoran, Bu. Ya, pinter, Bapak. Di sini, ini namanya faktor. Ciri khas dari faktor itu apa? Ciri khasnya itu kalau dikalikan, dia akan hasilnya sama dengan persamaan kuadrat yang atas ini. Jadi untuk mengecek apakah pekerjaan kita betul atau salah, tinggal kita kalikan pelangi, gitu kan istilahnya ya. X kuadrat min 2 kali X min 2X min 3 kali X min 3X min 2 kali min 3. Jadi berapa? Plus 6. Jadi sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Ya, jadi itu cara untuk mengecek apakah faktor yang sudah kita buat itu betul atau salah. Jadi kita coba dengan kalikan pelangi istilahnya. Kalau anak SMP biasanya seperti itu. Nah, itu jangan lupa namanya faktor. Nah, kalau kita selesaikan, jadi ini kan sebetulnya X min 3 itu mewakili sebuah bilangan.
X min 2 itu mewakili sebuah bilangan. Dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya sama dengan 0, maka kemungkinan bilangan pertama yang sama dengan 0, itu kan ya, atau bilangan kedua yang sama dengan 0. Kalau atau itu artinya bisa salah satu, bisa dua-duanya sama dengan 0. Makanya kenapa ceritanya setelah difaktorkan itu selalu ditulis X min 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Karena hasil kali mereka itu harus sama dengan 0, jadi bisa salah satunya yang 0, bisa dua-duanya yang 0. Ya. Jadi ini X-nya sama dengan 3. 3. Yang ini X-nya sama dengan 2. 2. Sama dengan 3, X sama dengan 2 namanya apa ini? Himpunan penyelesaian. Pinter, himpunan penyelesaian atau HP. Ada lagi istilah lainnya dari A, belakangnya R. Akar penyelesaian, Bu. Pinter, dapat, mantap. A-nya banyak tuh ibunya. Ya, himpunan penyelesaian atau akar-akar penyelesaian. Ya, itu disebut sebagai himpunan penyelesaian, akar-akar itu. Jadi akar-akar persamaan atau himpunan penyelesaian. Nah, kalau di faktor, cara ngeceknya kan dengan dikali. Kalau di akar, cara ngeceknya dia benar atau salah harus gimana? Apakah akar yang sudah kita kerjakan betul atau salah? Caranya gimana? Masukin ke persamaan kuadrat itu. Disubstitusi ke persamaan kuadrat. Misalkan nih, kita mau ngecek 2. Berarti 2 kuadrat min 5 kali 2 ditambah 6. Jadi 4 min 10 tambah 6. Jadi hasilnya berapa? 0. Berarti betul. Paham ya? Jadi ada dua konsep dalam persamaan kuadrat yang tidak boleh lupa. Ada yang disebut dengan faktor, ada yang disebut dengan akar atau himpunan penyelesaian. Tadi kalau kata Naura. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi cara memfaktorkannya. Diingat lagi, tinggal cari bilangan yang dikali 6 di jumlah negatif 5, jadi X min 3, X min 2. Ini namanya faktor. Kalau X min 3 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 3, atau X-nya sama dengan 2, disebutnya akar-akar penyelesaian. Dan ciri khas dari bentuk kedua itu adalah di depan X pangkat 2-nya itu bukan 1, tapi bilangan yang lain. Berarti cara mencarinya harus gimana? Nah, kalau soal seperti ini, cara mengerjakannya harus gimana dulu? Ada yang ingat? Dikalikan. Dikalikan, siapa itu? A kali C bukan, Bu? Pinter, Rehan. A kali C. 6 dikali negatif 3 itu adalah negatif 18. Jadi kita cari bilangannya itu kalau dikali negatif 18, kalau dijumlah tetap yang tengah, yaitu 7. Berarti dua bilangan itu berapa dengan berapa? 9 dan negatif 2. 9 ditambah negatif 2, 7, betul? Betul. 9 kali negatif 2, negatif 18, betul? Betul. Nah, tinggal cara berikutnya gimana, Rehan? Kan kalau udah diketahuin gitu, jadi dibagi sama yang angka depan X kuadratnya. Jadi dibagi 6. Sip. Jadi kita buat aja dulu rumah-rumahannya ya, supaya adil. 6X, kalau kita bergerak dari pemfaktoran ya. 6X dibagi 6. Nah, penulisan 6X dibagi 6 itu tergantung apa yang tadi disebutkan Rehan, bahwa harus dilihat si A-nya nih. Kalau A-nya 6 berarti 6X per 6. Kalau A-nya 3, 3X per 3. Dan seterusnya ya. Tinggal kita masukkan atau substitusi. Di sini ada 9. Yang ini ada negatif 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini,
bisa salah satu yang dibagi 6, atau supaya lebih bagus, kita bagi adil aja 6-nya. Jadi 6x tambah 9, 6x min 2, si 6-nya kita uraikan menjadi 3 kali 2. Nah, supaya apa? Supaya yang 6x plus 9 ini dibagi 3. Kalau yang 6x dikurangi 2 ini dibagi oleh 2. Yang 6x dikurangi 2 ini dibagi 2. Ya. Berarti semuanya harus dibagi 3 kan ya? 6x tambah 9 bagi 3 berarti 2x ditambah 3. Yang ini 3x dikurangi 1. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, itu Bisa, akarnya. Bentar. Itu akarnya sekarang, itu faktornya. Yang sampai sini disebut faktornya. Sekarang kita mencari akarnya, berarti 2x tambah 3 sama dengan 0, atau 3x min 1 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 3, x-nya sama dengan min 3 per 2. Kalau yang ini 3x sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan 1 per 3. Bisa dipahami ya? Nah, ini. Kalau kita pakai cara yang sama seperti yang tadi, P dikali Q harus sama dengan 1. Di jumlah harus 1, ada tidak? Ada tidak bilangan yang dikali sama dengan 1, dijumlah sama dengan 1? Jadi P, tidak ada kan ya, P kali Q sama dengan 1, P tambah Q sama dengan 1, itu tidak ada. Lalu gimana Bu? Nah, kita cari dengan diskriminan. Tahu diskriminan nggak? D sama dengan, pernah dengar ini nggak? B kuadrat. Pernah. Min Pernah, Bu. AC. Pernah. Pernah ya? Berarti Pernah. B-nya berapa ini? 1. 1 kuadrat min 4, A-nya 1. C-nya 1. Berarti 1 dikurangi 4. Berapa? Negatif 3. Kalau diskriminannya negatif, apa yang terjadi? Akar-akarnya itu tidak real ya. Jadi kalau diskriminannya negatif, akar-akarnya itu bukan bilangan real. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, kemudian kalian tidak yakin jawabannya ada atau tidak di bilangan real, maka cukup kalian cari diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Kalau diperolehnya itu adalah negatif, maka kalian boleh menyimpulkan bahwa akar-akarnya itu bukan bilangan real. Nah, sekarang nomor bentuk yang keempat. Nah, ini sama. Kita harus mencari bilangan yang kalau dikali negatif 1, tapi kalau misalkan di jumlah harus plus 2. Nah, kalau kalian pusing, misalkan Bu asal nggak ada, cari diskriminannya. Berarti D-nya itu adalah B kuadrat min 4A kali C. Berarti B-nya T berapa? 2 dipangkatkan 2 min 4, A-nya 1, C-nya 1. Berarti 4 negatif 1. Gitu ya. 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 berapa? 8. Nah, kalau diskriminannya positif, ini bisa dilanjutkan dengan rumus kecap. Ya kan? Rumus kecap teh apa? Rumus A. Rumus A, Bu. Iya, A, B, C. Pinter. Rumus A, B, C. Rumus A, B, C teh gimana? Untuk mencari akar-akar, yaitu X1, X2 atau X1 dan X2 itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat
min kuadrat B kuadrat min 4AC. pinter. Min 4AC per 2A. 2A. pinter. Nah, min B berarti min 2 plus minus akar B-nya, B kuadrat min 4AC-nya kan sudah diketahui nih, tadi sudah dicari 8 ya. Dibagi 2A, berarti A-nya sudah kita bisa substitusi yaitu 1. Jadi 2 kali 1. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan negatif 2 plus minus akar 8 itu kan boleh ditulis 4 kali 2 dibagi 2. Itu ya. Berarti sama dengan min 2 plus minus akar 4. Berarti 4-nya dikeluarkan menjadi 2. Berarti 2 akar 2 dibagi 2. 2-nya bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Bisa kan ya? Jadi yang ini bagi 2 min 1 plus minus akar 2. Ya, 1 kali akar 2. Jadi, atau akar-akarnya itu adalah X1 yang pertama min 1 min akar 2 atau X2-nya itu adalah min 1 tambah akar 2. Ya, bisa dipahami ya? Berikutnya. Kalau yang tidak lengkap seperti ini, berarti X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Ini suku yang pertama X kuadrat. Suku yang kedua 2X. Baik suku pertama dengan suku kedua sama-sama memiliki X. Ya, berarti kita simpan X-nya di depan 1. Otomatis, ya, rumah yang di sini tinggal siapa? Kalau X-nya udah keluar 1. Tambah 2, Bu. Iya, tinggal X tambah 2 sama dengan 0. Ini faktornya. Nah, ini faktornya. Kalau mencari akarnya berarti X-nya sama dengan 0 atau X plus 2 yang sama dengan 0. Gitu ya. Jadi X-nya sama dengan min 2. Min 2. Ya, pinter. Atau yang tidak lengkap contoh lainnya ini soalnya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi kalau berbeda nih ya, kalau misalkan yang bentuk kelima ini X kuadrat min 4 sama dengan 0, si B-nya yang tidak ada ya. Caranya itu adalah X, ini X kuadrat kan akarnya X. Kita buat rumah yang kedua juga X. Nah, sekarang yang akar 4 itu kan 2. Tulis di sini 2, di sini juga 2. Yang ini negatif, yang ini positif. Inilah faktornya. Kita cek di sini. Berarti X min 2 dikali X plus 2. Kita cek kan, mau cek jawabannya betul atau enggak. Berarti X kali X, X kuadrat. X kali 2, 2X. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali 2, min 4. Jadi jawabannya apa? X kuadrat dikurang 4. Nah, sama kan jawabannya ya? Nah, akarnya gimana? Berarti tinggal diselesaikan X min 2 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 2. Contoh yang lain ya. Misalkan 9X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, ini tinggal dibagi adil dulu, dibuat rumahnya dulu sama dengan 0. 9 berarti kan 3. 3X, 3X. 16 berarti berapa? 4. 4. Yang ini negatif, yang ini positif. Jadi 3X min 4 sama dengan 0 atau 3X plus 4 sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan 4, X-nya 4 per 3. Yang ini 3X sama dengan min 4, berarti X-nya sama dengan min 4 per 3. Bisa dipahami ya? Contoh soal lain, misalkan X kuadrat min 2 sama dengan 0 tuh gimana? Kan 2-nya dia akarnya itu tidak bulat ya, tidak masalah. Kita buat dulu rumahnya sama konsepnya. Sama dengan 0, X kuadrat kan ini sebetulnya 1X ya.
Berarti diakarkan kan X, di sini juga X. Yang duanya gimana? Berarti tulis aja akar 2. Akar 2, akar 2. Negatif, positif. Jadi X min akar 2 sama dengan 0, atau X plus akar 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan akar 2, yang ini X-nya sama dengan negatif akar 2. Bisa dipahami? Bisa, Bu.